Setelah menonton video opening kami, pasti banyak pertanyaan yang muncul di benak kalian. Seperti apakah kasus penyimpangan CSR Garuda Indonesia dan juga bagaimana kaitannya dengan materi yang ada di buku mengenai tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Semua itu akan kami bahas di video analisis kami mengenai kasus penyimpangan CSR Garuda Indonesia. Uraian kasus. Kasus tersebut berawal dari bukti transfer yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia Persero (TBK) kepada Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia atau IKAGI sebesar 50 juta pada tanggal 17 Desember 2019. Saat dikonfirmasi kepada pihak Garuda Indonesia, dana transfer tersebut merupakan dana program kemitraan dan bina lingkungan atau PKBL atau Corporate Social Responsibility atau CSR. Kasus tersebut oleh Kementerian BUMN diduga penyelewengan dana CSR, di mana dana tersebut seharusnya dipakai untuk pihak eksternal tetapi malah dipakai untuk internal. Teguran dari Kementerian BUMN. Kementerian BUMN menyebutkan bahwa dana tersebut seharusnya dipakai untuk pelaksanaan pemilihan pimpinan Asosiasi Awak Kabin pada September 2019 lalu. Namun, malah diberikan kepada IKAGI untuk program PKBL. Teguran pun sudah disampaikan dari pihak BUMN. Kemudian, pihak Garuda Indonesia berjanji akan meneliti secepatnya dan melaporkan ke Kementerian BUMN terkait pemberian dana kepada IKAGI. Kementerian BUMN juga memerintahkan Komisaris Garuda Indonesia untuk mengaudit penggunaan dana PKBL atau CSR yang selama ini digunakan perusahaan. Atas kejadian ini, Kementerian BUMN akan meneliti dan mengevaluasi semua dana PKBL di lingkungan BUMN. Nantinya, Kementerian BUMN akan membuat sistem yang mengawasi aliran dana PKBL. Tujuannya agar dana PKBL lebih transparan dan lebih tepat sasaran. Jika terbukti ada penyalahgunaan dana, maka ada sanksi administratif yang siap diberikan kepada Garuda Indonesia. Sanksi tersebut bertujuan agar Corporate Social Responsibility atau CSR Garuda Indonesia berjalan dengan semestinya dan maksimal. Staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga mengatakan, sanksi administratif yang dimaksud berupa pencopotan jabatan kepada pihak yang bertanggung jawab pada dana CSR. Menurutnya, urusan pengelolaan dana CSR merupakan tanggung jawab dari Vice President atau VP Corporate Secretary atau Korsek. Adapun VP Corporate Secretary Garuda Indonesia saat ini dipegang oleh Iksan Rosan. Hanya saja, yang berhak mencopot jabatan tersebut pihak direksi, karena menyangkut internal perusahaan. Pihak BUMN mengaku akan mencari tahu lebih dalam mengenai kasus tersebut, apalagi dana yang ditransfer juga cukup besar untuk pemilihan Ketua Umum Serikat Pekerja, yang mana dari internal perusahaan. Pihak BUMN juga mempertanyakan mengapa dana CSR dari internal justru kembali lagi ke dalam internal, dalam hal ini Serikat Pekerja, karena seharusnya dana CSR perusahaan dikhususkan untuk hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat. Khususnya bagi PT BUMN, hal ini juga masalah berat, karena secara norma akuntansi, dana PKBL yang bersumber dari keuntungan tidak sama dengan dana CSR yang bersumber dari anggaran. Walaupun substansi praktiknya sama, yaitu pemberdayaan masyarakat. Dalam pertemuan dengan beberapa PT BUMN, mereka tetap melaksanakan keduanya dalam mekanisme yang berbeda. Tentunya dengan keluhan yang panjang, CSR akhirnya menjadi beban biaya dan tambahan pekerjaan bagi mereka. Terkait etika bisnis. Etika bisnis adalah kode etik yang diterapkan dalam perusahaan untuk melakukan kegiatan bisnisnya. Etika bisnis ini sangat penting diterapkan dalam perusahaan agar perusahaan memiliki fondasi yang kuat dan menciptakan value yang tinggi. Penerapan etika bisnis dalam perusahaan dapat mewadahi pembentukan perilaku karyawan dalam sebuah perusahaan.
Setiap perusahaan wajib menjadikan prinsip beretika sebagai fondasi dari bisnis mereka, di mana setiap keputusan dan tindakan bisnis harus divalidasi secara etis sebelum direalisasikan. Jika tindakan atau keputusan bisnis menyebabkan kerusakan pada masyarakat dan lingkungan sekitar, maka bisa terbilang perusahaan atau bisnis dianggap tidak bertanggung jawab atas secara sosial. Bisnis dan perusahaan harus beroperasi di bawah peraturan dan pedoman pemerintah. Dengan demikian, tanggung jawab sosial yang etis dapat dimanifestasikan melalui kode etik, hak-hak sipil, dan standar sosial dan yang dapat menerima di berbagai bidang. Tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah wujud kepedulian suatu usaha pada masyarakat dan lingkungan di sekitar, di mana usaha tersebut berada, yaitu adanya kesadaran perusahaan bahwa keputusan bisnisnya dapat mempengaruhi masyarakat. Tanggung jawab sosial suatu perusahaan biasanya tertuang pada program Corporate Social Responsibility atau CSR perusahaan. Tanggung jawab sosial bisa dibilang termasuk dalam teori etika, di mana individu atau kelompok bisnis bertanggung jawab untuk memenuhi tugas kewarganegaraan mereka. Dalam mengambil sebuah keputusan untuk kepentingan usaha, hendaknya tidak merusak etika dan tanggung jawab sosial. Adapun tanggung jawab sosial perusahaan meliputi yang pertama, tanggung jawab sosial terhadap konsumen. Tanggung jawab ini tidak hanya terbatas pada penyediaan barang atau jasa saja. Perusahaan bertanggung jawab atas produksi dan penjualan atau distribusi pada pelanggan, di mana produk yang dihasilkan harus bisa membawa manfaat. Lalu yang selanjutnya, yang kedua, tanggung jawab sosial pada karyawan. Perusahaan bertanggung jawab dalam memberikan rasa aman kepada karyawannya, memperlakukan karyawan dengan layak dan tidak membeda-bedakan, serta memberikan kesempatan yang sama pada karyawan untuk mengembangkan diri. Lalu yang ketiga, tanggung jawab sosial kepada kreditor. Saat perusahaan memiliki masalah keuangan dan belum bisa menyelesaikan kewajibannya, perusahaan harus memberitahukan kepada kreditor. Lalu selanjutnya yang keempat, tanggung jawab sosial kepada pemegang saham. Perusahaan bertanggung jawab atas kepuasan pemegang saham. Perusahaan harus bisa meyakinkan pemegang saham di mana manajer perusahaan memonitor seluruh keputusan bisnis dan meyakinkan bahwa keputusan yang diambil tersebut demi kepentingan pemegang saham. Lalu yang selanjutnya yang kelima, tanggung jawab sosial kepada lingkungan. Tanggung jawab ini berkaitan dengan menjaga kelestarian lingkungan, misal dengan mencegah adanya polusi di sekitar tempat usaha. Perusahaan dapat melakukan pencegahan polusi dengan mendaur ulang plastik serta melakukan pembatasan jumlah karbon dioksida sebagai akibat dari proses produksi. Lalu selanjutnya yang keenam, yang terakhir, tanggung jawab sosial kepada komunitas. Hal yang sering dilakukan oleh perusahaan adalah dengan memberikan bantuan untuk sarana pendidikan atau kesehatan, atau perbaikan atau pengadaan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat sekitar. Lalu yang selanjutnya, hukum yang terkait pada kasus ini. Kewajiban melaksanakan CSR bagi perusahaan-perusahaan yang diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, UU PM, UU Nomor 40 Tahun 2007, UU PT tentang perseorangan terbatas tidak bisa diterapkan secara sederhana. Klausula tentang program kemitraan dan bina lingkungan atau PKBL yang diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, UU BUMN, yang secara substantif sama dengan program CSR. Solusi dalam penyelesaian masalah. Dalam pemaparan yang dilakukan oleh kelompok kami sebelumnya, kelompok kami memberikan solusi terkait permasalahan yang sejenis. Solusi yang dimaksud yaitu setiap perusahaan harus memiliki Corporate Social Responsibility atau CSR yang berjalan dengan baik dan benar. CSR dalam perusahaan berfungsi sebagai pihak yang mengatur tentang hubungan eksternal. Oleh karena itu, setiap perusahaan harus menerapkan CSR agar perusahaan berjalan sesuai tujuan dan maksimal, serta mencegah penyelewengan dana yang tidak tepat sasaran ataupun penggelapan dana. Kesimpulan, tanggung jawab sosial merupakan komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan berkontribusi untuk meningkatkan kualitas hidup dari karyawan, komunitas lokal, dan komunitas luas. Hal yang harus digarisbawahi adalah tanggung jawab sosial merupakan cara membangun kemakmuran ekonomi. Artinya, perusahaan tidak terus
menerus mengejar skala ekonomi yang besar dalam menjaga ketahanan bisnis, namun harus peduli akan keseimbangan lingkungan sekitar, khususnya masyarakat. Sekian penjelasan materi tentang kasus CSR Garuda Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf.